sekitarnya. Dari sini kita mengajak kepada kita semua. Sebelum Allah menegur, mari kita tegur Allah. Karena teguran Allah kepada kita itu walaupun sedikit tapi tidak tanggung-tanggung. Bagaimana kita menegur Allah? Cuman mengingat. Dengan membaca namanya, dengan mengingat kepadanya, ini berarti kita menegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sulit, tidak mau menegur Allah, maka Allah lebih akan menegur kita. Dengan apa Allah menegur kita? Inilah salah satu. Jadi oleh karena itu, kenapa hal ini terjadi? Saya ingat seorang penyanyi legendaris yang bernama Ebit G. Ade. Dia menyatakan dalam lirik nyanyi beliau itu adalah, kenapa Allah datangkan bencana, kenapa Allah datangkan musibah, kenapa Allah datangkan malapetaka. Beliau sampaikan dalam syair beliau, barangkali di sana ada jawab. Apa itu? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah-tingkah manusia yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu satu. Atau kata mereka Allah atau alam yang telah mulai enggan bersahabat dengan kita. Walaupun dia mengatakan coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Tapi apakah kita tanya kepada rumput yang bergoyang? Jadi saudara nanti jangan pula nanti kata Ustaz Syahrul menyampaikan kita kalau itu terjadi tanya ke rumput dan bergoyang. Aja sampai puluh berkopai keluar rumah ditanya ke rumput dan bergoyang itu nak kawas subuh. Tapi kemana? Apa nanti mau kasih rumput dan bergoyang yang disampaikan dalam syair, lirik syair beliau? Rumput yang bergoyang itulah yang ada bergoyang dalam diri kita. Di dalam diri kita ada yang bergoyang. Tik tak tuk tak tuk tak. Tanya. Artinya apa? Ibda binafsi. Kita tanya diri kita. Apakah betul-betul kita berdosa? Apakah betul-betul kita sudah enggan, Allah ingin kepada kita dengan adanya dosa? Tapi kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita sekarang, wajar kalau Allah itu marah. Wajar kalau Allah itu menegur. Wajar kalau Allah itu benci kepada kita. Kenapa demikian? Kaum muslimin, betapa banyaknya maksiat di daerah kita. Kalau bagi yang kalangan muda, kadang-kadang termasuk kalangan tua itu narkoba sebagainya. Apalagi judi. Ini sekarang kadang-kadang udah disuruh di rumah, malahan kadang-kadang malam-malam itu judi masih berkepanjangan. Masih ramai. Berkelompok-kelompok di kedai-kedai, di warung-warung. Padahal sudah ada himbauan agar di rumah saja. Nah ini jangankan Allah itu akan menghentikan, barangkali malah Allah akan melebihkan. Saya dulu pernah ketika terjadi malapetaka, terjadi musibah, terjadi ancaman Allah. Ada yang mengatakan, "Oh Pak Ustaz, awado kala tulak bala, dua tulak bala." Saya bilang bagaimana cara mendoa tolak bala? Ya kita doa tolak bala. Mana kita tolak? Dari sana ke sana. Ya kalau kita tolak sana ke sana, orang di sana kan habis oleh bala. Tapi yang penting adalah jangan bala itu kita tolak kalau orang yang berbuat bala itu masih ada, susah kita menolak. Yang intinya bagaimana kalau kita ingin menolak bala itu, maka carilah orang kira-kira siapa kira-kira yang berbuat salah.
kadang-kadang bagi kita kan terjadi suatu musibah, terjadi suatu ancaman Allah, terjadi suatu malapetaka, malahan saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Saya ingat kemarin terjadinya banjir bandang di Jakarta yang sangat dahsyat. Kata orang yang di Jakarta, kecil beliau sajak lamu ko iduan tampuangu sakali ko banjir nan sangat kadang. Nan sangat dahsyat, nan sangat berbahaya. Baru kali ko. Tapi ketika itu terjadi bagaimana, Pak? Apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Ini dosa siapa, ini dosa siapa, ini dosa siapa. Terkadang-kadang orang yang berbuat dosa, dia bertanya pula dosa siapa. Padahal dia berbuat dosa. Itu satu. Ada lagi kadang-kadang ketika terjadi musibah, mohon maaf. Wah, pemerintah sudah salah. Ketika di Jakarta, Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan itu habis diserang dengan hal-hal yang bersifat negatif. Nyalakan. Ada mengatakan Pak Gubernur tidak bisa mengambil banjir. Pak Gubernur tidak bisa menangani banjir. Pak Gubernur tidak bisa mampang banjir. Kenapa? Kalau banjir sudah datang, tidak bisa diampang lagi. Banjir sudah datang, tidak bisa diambil lagi. Tapi mana? Bisakah musibah itu kita antisipasi? Bisakah musibah itu kita halangi? Kalau sudah datang, sudah payah. Tapi sebelum datang, bisa. Dengan apa kita halangi? Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Mari kita sama-sama mengabdi kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan bahwa apabila satu negeri itu sudah banyak perbuatan maksiat dari perbuatan baik, akan aku datangkan malapetaka secara merata. Karena yang satu ini yang tasya kau nak salah nampak yang kadang sehingga dunia dihantam oleh musibah. Tapi juga Allah mengatakan bahwasanya apabila di suatu negeri itu lebih banyak berbuat kebajikan, lebih banyak orang-orang saleh, maka malapetaka yang akan didatangkan itu Allah datangkan itu akan Allah tunda. Itu makanya untuk kita mengantisipasi, untuk kita menghalangi supaya musibah itu jangan datang, tak lain dan tak bukan adalah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kepada Allah. Kita selalu beribadah kepada Allah. Sehingga kalau dapat orang ibadah, Allah menunda. Sedikit saya cerita.